Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Islami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Multinational Capital Budgeting atau yang kita bisa sebut juga dengan penganggaran modal multinasional. Sebelum saya lanjut ke pembahasan materi, saya akan mengenalkan kelompok saya, yaitu Faisal Fahru Rozi, Asri Nuraini, Tintin Suntiani, dan Indra Ahmad Firdaus. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kita harus tahu terlebih dahulu nih mengenai pengertiannya sebelum kita ke poin-poin selanjutnya. Multinational Capital Budgeting merupakan serangkaian proses perusahaan multinasional dalam mengevaluasi proyek dengan menggunakan penganggaran modal yang membandingkan manfaat dari suatu proyek dengan biaya-biayanya. Capital budgeting ditujukan untuk memisahkan proyek internasional yang pantas diimplementasikan dan proyek yang tidak patut untuk dilaksanakan. Yang selanjutnya, adapun tahapan penganggaran modal multinasional yaitu biaya proyek harus ditentukan, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, resiko dari aliran kas harus diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas. Dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat. Dan yang terakhir, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan dipergunakan untuk menentukan nilai aktiva. Sedangkan faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukan investasi di luar negeri yaitu fluktuasi nilai tukar, usia proyek, arus cash flow per tahun yang diharapkan, tingkat resiko di dalam dan di luar negeri, dan yang terakhir nilai investasi awal. Poin berikutnya ada faktor yang mempengaruhi multinational capital budgeting. Yang pertama ada fluktuasi valuta asing. Valuta asing selalu berfluktuasi sepanjang waktu, baik menguat maupun melemah. Sulitnya peramalan kurs secara benar dan akurat menyebabkan MNC harus membuat beberapa skenario untuk mengantisipasi perubahan valuta asing. Yang kedua ada inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan menaiknya harga barang secara umum terus-menerus. Kenaikan inflasi bisa mengakibatkan membesarnya biaya variabel per unit. Peramalan inflasi yang tidak akurat akan menyebabkan ketidakakuratan peramalan aliran kas suatu proyek. Yang ketiga ada struktur penganggaran. Sebuah perusahaan dapat memilih bentuk pembiayaan dengan modal sendiri atau meminjam dari bank atau lembaga keuangan. Bentuk alternatif pembiayaan seperti ini dapat pula ditentukan dengan analisis penganggaran modal. Yang keempat ada block fund. Dalam beberapa kasus, negara tuan rumah mungkin melakukan pelarangan atas dana yang akan dikirimkan oleh perusahaan anak ke perusahaan induk. Yang kelima ada biaya sosial. Terkadang perusahaan asing yang hadir di suatu negara akan menimbulkan gesekan dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu proyek perlu memasukkan biaya sosial dalam perhitungan pengeluaran operasional normal. Yang keenam ada nasionalisasi. Satu bentuk resiko dalam multinational capital budgeting adalah pengambilan alihan perusahaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan harus memperkirakan NPV sebelum diambil alih. Yang ketujuh ada nilai sisa. Besarnya nilai sisa proyek MNC memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPV proyek. Yang kedelapan, insentif pemerintah negara asal. Karena proyek MNC di luar negeri dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi kondisi perekonomian negara asal. Proses pemulangan laba dari anak ke induk. Nah, teman-teman, untuk prosesnya teman-teman bisa pause video ini dan lihat di layar karena sudah tertera dengan jelas mengenai prosesnya. Jika sudah, poin selanjutnya ada kompleksitas multinational capital budgeting. Estimasi arus kas lebih rumit untuk investasi di luar negeri. Arus kas tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang induk perusahaan. Dividen dan royalti pada umumnya dikenakan pajak baik oleh pemerintah negara asing maupun pemerintah negara asal. Selain kompleksitas analisis arus kas, biaya modal dapat berbeda untuk proyek asing dibandingkan dengan proyek domestik yang setara karena proyek asing mungkin lebih atau kurang beresiko. Ada biaya modal MNC. Yang pertama, ukuran perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki skala lebih besar dibanding dengan domestik. Yang kedua,
Akses ke pasar modal internasional. Multinasional pada umumnya mampu memperoleh dari pasar modal internasional di mana biaya dana mungkin lebih rendah. Yang ketiga, diversifikasi internasional. MNC mungkin memiliki aliran kas yang lebih stabil melalui diversifikasi internasional, sehingga kebangkrutan lebih rendah. Keempat, risiko nilai tukar. MNC lebih terbuka terhadap fluktuasi sehingga aliran kas mereka mungkin lebih tidak menentu dan kemungkinan bangkrut lebih tinggi. Untuk poin analisis penganggaran modal multinasional ada dua nih teman-teman. Yang pertama ada payback period. Payback period merupakan lama waktu yang diperlukan kembalinya dana investasi awal, artinya jumlah kumulatif penerimaan sama dengan dana awal yang diinvestasikan. Yang kedua ada net present value yang merupakan nilai bersih waktu sekarang dari sebuah proyek investasi. Perspektif induk versus perspektif anak. Yang pertama, perbedaan tarif pajak. Yang kedua, pembatasan pemulangan laba. Yang ketiga, pemulangan berlebihan. Dan yang keempat, pergerakan nilai tukar. Untuk contoh analisa penganggaran modal, teman-teman bisa pause lagi video ini untuk melihat di layar agar memahami poin analisa penganggaran modal ini. Penyesuaian dalam risiko. Penyesuaian dalam risiko memiliki 3 poin, yaitu menyesuaikan suku bunga diskonto dengan risiko, analisa sensitivitas, dan simulasi. Faktor yang dipertimbangkan dalam akuisisi internasional. Yang pertama, pergerakan nilai tukar. 2. Kemampuan untuk menggunakan ungkitan keuangan. 3. Tingkat pengembalian yang diinginkan calon pembeli. 4. Akuntansi dan hukum pajak. Yang kelima, retriksi pemerintah tamu. Poin berikutnya yaitu penganggaran modal untuk akuisisi dan divestasi internasional. Akuisisi internasional adalah suatu gabungan proyek-proyek internasional yang meminta investasi awal dan diharapkan menghasilkan arus kas yang present value-nya melampaui investasi awal. Regulasi menyangkut akuisisi internasional. Poin pertama yaitu akuisisi perusahaan terbatas. Bisnis semacam ini sulit ditentukan karena arus kas masa depan yang dihasilkan tidak pasti, nilai tukar dari valuta negara berkembang sangat fluktuatif, sulit mencari suku bunga diskonto yang tepat, dan ketiadaan pasar saham yang bisa diandalkan di negara berkembang. Yang kedua ada tren akuisisi internasional. Tren ini membandingkan volume dan nilai dari akuisisi internasional yang melibatkan perusahaan Amerika Serikat. Sepanjang dekade 1980-an, lebih banyak perusahaan Amerika Serikat yang menjadi target akuisisi dibanding dengan perusahaan yang melakukan akuisisi internasional. Terakhir ada akuisisi parsial. Di luar negeri memungkinkan perusahaan target untuk terus beroperasi dan tidak selalu menimbulkan pergantian karyawan. Untuk analisa divestasi Spartannya, teman-teman bisa pause lagi video ini. Untuk studi kasusnya yaitu Spartan INC sedang mempertimbangkan pengembangan anak perusahaan di Singapura yang akan memproduksi dan menjual raket tenis lokal. Manajemen Spartan telah meminta berbagai departemen untuk menyediakan informasi yang relevan untuk analisis penganggaran modal dalam hasil penjumlahan. Beberapa eksekutif Spartan telah bertemu dengan pejabat pemerintah di Singapura untuk menyumpahi anak perusahaan yang diusulkan. Proyek ini akan berakhir dalam 4 tahun. Semua informasi relevan berikut. Yang pertama, investasi awal. Sebuah diperkirakan 20 juta dolar Singapura yang mencakup dana untuk mendukung modal kerja. Akan diperlukan untuk proyek tersebut mengingat tingkat insting tempat mantan dari 0,50 per dolar Singapura. Jumlah dolar Amerika Serikat investasi awal MFAR adalah 10 juta dolar. Yang kedua, harga dan permintaan. Diperkirakan harga dan permintaan jadwal selama masing-masing 4 tahun ke depan yang ditampilkan di layar. Yang ketiga ada biaya. Biaya variabel untuk bahan, tenaga kerja, dan lain-lain per unit telah diperkirakan dan konsolidasi mengorbankan penyewaan ruang kantor tambahan 1 juta dolar per tahun. Biaya overhead tahunan lainnya diharapkan menjadi 1 juta dolar per tahun. Yang keempat ada penyusutan. Pemerintah Singapura akan memungkinkan anak Spartan untuk
depresiasi biaya pabrik dan peralatan pada tingkat maksimum $2 juta per tahun. Yang kelima, pajak. Pemerintah Singapura akan memberlakukan tarif pajak 20% atas penghasilan. Selain itu, akan memberlakukan pemotongan pajak 10% pada setiap dana yang disetorkan oleh anak perusahaan untuk orang tua. Pemerintah Amerika Serikat akan memungkinkan kredit pajak atas pajak yang dibayar di Singapura. Oleh karena itu, laba disetorkan ke induk Amerika Serikat tidak akan dikenakan pajak oleh pemerintah Amerika Serikat. Yang keenam, ada dana disetorkan. Anak perusahaan Spartan berencana untuk mengirim semua arus kas bersih yang diterima kembali ke perusahaan induk pada akhir setiap tahun. Pemerintah Singapura, Prom ISES, tidak ada pembatasan pada arus kas untuk dikirim kembali ke perusahaan induk, tetapi tidak memberlakukan pemotongan pajak 10% pada setiap dana yang dikirim ke orang tua, seperti yang disebutkan sebelumnya. Yang ketujuh, ada nilai sisa. Pemerintah Singapura akan membayar induk $12 juta untuk kepemilikan sum anak perusahaan pada akhir 4 tahun. Asumsikan bahwa tidak ada pajak capital gain atas penjualan anak perusahaan. Yang kedelapan, ada nilai tukar. Nilai tukar spot dolar Singapura adalah $0,50 Spartan menggunakan kurs spot sebagai perkiraan terbaiknya dari nilai tukar yang akan di masa mendatang. Dengan demikian, nilai tukar diperkirakan untuk semua periode mendatang adalah $0,50. Yang kesembilan, tingkat diperlukan pengembalian. Spartan INC membutuhkan pengembalian 15% pada proyek ini. Cukup sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.